Pada praktikum kali ini kita akan melakukan inject assessment pada aspek airway atau pengkajian awal pada jalan napas. Tujuan dari praktikum ini untuk menjaga kepatenan jalan napas. Pada airway atau jalan napas, ada dua hal yang dapat dilakukan untuk memposisikan pasien untuk menjaga kepatenan jalan napas. Yang pertama, posisikan kepala pasien terangkat dan dagu ke atas agar jalan napas menjadi paten. Yang kedua, bila leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jalfas pada bagian dagu. Seperti ini, pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai cedera yang sudah ada pada servikal. Kedua, kita dapat melihat saluran jalan napas, apakah ada sumbatan atau tidak. Kita dapat menggunakan finger post, kita masukkan jari ke dalam mulut dan membuka mulut dan kita lihat apakah di dalam ada sumbatan atau benda asing. Jika ada, kita dapat mengeluarkannya dan membuangnya di bengkok. Jika terdapat sumbatan berbentuk cairan, kita dapat melakukan section. Section memerlukan monitor section, pastikan monitor dalam keadaan hidup. Tabung section terisi dengan aquabides dan kita juga dapat menggunakan selang section. Kita melakukan section dengan cara memasukkan selang ke dalam mulut. Ketika cairan sudah terisi penuh, kita sumbat menggunakan pinset. Di sini konsepnya steril sehingga kita harus menggunakan pinset. Setelah itu kita angkat lalu kita buang ke pembuangan. Lakukan secara berulang sampai cairan yang ada berkurang. Selanjutnya kita memasukkan OPA, posisinya seperti ini. Nanti ketika di dalam mulut baru kita balikan. Seperti ini, lalu dibalik. Setelah memasang OPA, kita memasang mask. Seperti ini. Setelah itu kita pompa 30 kali per menit dan dapat dilihat kantung paru-paru mengembang atau tidak. Setelah itu kita dapat melepaskan ini. Lalu kita mengecek saturasi oksigen menggunakan oximetri, tetapi berhubung alatnya tidak ada, maka kita skip. Selanjutnya kita periksa nadi. Jika nadi lemah, kita melakukan tindakan melepaskan OPA. Kita dapat menggunakan beberapa alat seperti Barimoskov, ETT, tetapi berhubung alat dan bahan yang ada terbatas, kita akan fiksasi dengan menggunakan spuit 5 cc. Kalau udara masuk, kita melakukan fiksasi dengan spuit 5 cc dengan cara seperti ini. Setelah kita melakukan fiksasi pada pasien, selanjutnya kita memberikan oksigen. Kita memberikan oksigen 30 kali per menit. Pastikan oksigen hidup dan masuk ke paru-paru pasien. Setelah itu kita dapat klaim seperti ini. Setelah itu kita dapat mengecek saturasi oksigen menggunakan oximetri. Setelah itu kita cek kembali nadi pasien. Selamat siang, perkenalkan nama saya Veronica Yohana Maturbong, SNIM 46-2018-403. Pada video kali ini kita akan melakukan penanganan kegawat daruratan untuk observasi pernafasan dan intervensi pernafasan. Tindakan ini dilakukan pada pasien yang mengalami kegawat daruratan berkaitan dengan gangguan pernapasan atau gagal napas. Untuk pengkajian penanganan breathing, alat dan bahan yang kita perlukan yaitu ada masker breathing atau non-rebreathing atau face mask sesuai dengan kebutuhan pasien. Kedua, kita membutuhkan saturasi oksigen, lalu sarung tangan bersih, lalu stetoskop dan tabung oksigen.
Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan pernapasan menggunakan saturasi oksigen. Jika saturasi oksigen menunjukkan berada pada nilai kurang dari 90%, maka kita lakukan pemasangan masker oksigen. Oke, selanjutnya kita lihat apakah ada pergerakan pada dinding dada atau tidak. Selanjutnya kita melakukan tindakan atau teknik auskultasi. Kemudian kita lakukan perkusi. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Selanjutnya kita mengecek apakah akral teraba dingin atau tidak. Jika kapilari revital lebih atau kurang dari 2 detik, jika dijumpai ada tanda open pneumotorak, maka selanjutnya akan dilakukan pemasangan kasa 3 cc. Selanjutnya lakukan lagi pra-evaluasi. Oke, tindakan pemasangan masker sudah selesai. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Pagi, Suster. Saya Perawat Vero, saya yang bertugas di pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kita akan melakukan pengkajian awal untuk melihat aspek sirkulasi, tujuannya untuk mengetahui resiko shock dan pendarahan yang terjadi pada ibu. Pengkajian awal dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama, tanda-tanda adanya pendarahan, dan kedua, tanda-tanda adanya shock. Tanda-tanda pendarahan dapat dilihat dari tekanan darah. Kedua, kita dapat melihat dari respirasi. 3. Nadi. Biasanya pada pasien pendarahan yang ringan, tekanan darah cenderung normal, namun nadi dan respirasi meningkat. Nadi lebih dari 100 kali per menit dan respirasi 20-30 kali per menit. Bila pendarahan sedang ke berat, tekanan darah akan cenderung menurun, namun nadi dan respirasi. Kedua, kita akan mengecek tanda-tanda shock. Dapat dilihat dari wajah, biasanya pucat. Lalu pada kuku, biasanya kuku berwarna biru dan akral teraba dingin. Lalu kita cek juga pada kaki pasien. Setelah itu kita cek nadi pada pasien shock, biasanya nadi lemah. Pertama, cek nadi radialis. Biasa lemah dan tidak terasa. Jika tidak terasa, kita pindah ke nadi karotis. Pada pasien resiko shock, kita bisa lihat apakah ada pendarahan atau tidak. Kita cek juga kakinya apakah ada pendarahan atau tidak. Bila ada pendarahan, kita dapat lakukan 3T. Yang pertama, tutup, tekan, dan tinggikan. Fungsinya untuk mencegah pendarahan terjadi. Selanjutnya, kita dapat lakukan pembidaian. Pada pasien dengan masalah sirkulasi, biasanya cairan akan mengalami kekurangan. Untuk itu, kita harus memasang infus. Infus yang digunakan yaitu infus IV2 Light dengan jarum besar dan gunakan cairan kristaloid 37-40 derajat Celcius. Fungsinya untuk mempertahankan kebutuhan cairan tubuh. Bila kurang, baru lakukan transfusi darah.